Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda bi Bismillah fahuwa aqta." Yang artinya setiap sesuatu yang bernilai kebaikan yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan menjadikan putus keberkahannya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada bab 4 ini. 1 adalah menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 2, terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 3, memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 4, mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Itu 4 tujuan pembelajaran pada bab 4, yakni bab adab doa dan adab membaca Al-Quran. Sebelum memulai pelajaran, ada 3 istilah yang harus difahami dalam memulai pelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah adab. Adab adalah perilaku baik atau sopan santun. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan yang ketiga adalah doa. Doa adalah sebuah permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Sebelum Ustadz menerangkan tentang adab ketika membaca Al-Quran, terlebih dahulu Ustadz akan menerangkan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa umat yang terbaik di antara umat Rasulullah adalah umat yang mau belajar Al-Quran, yakni belajar Qurannya, cara membaca yang baik, belajar makhorijul hurufnya, belajar sifatul hurufnya, belajar tajwidnya, sehingga bacaannya menjadi sempurna. Setelah bagus, bacaannya bagus, baru kita disuruh Rasulullah untuk mengajarkan ke orang lain. Sebab apa? Ketika bacaannya salah, kita mengajarkan kepada orang lain, maka akan menjadikan bacaan orang lain pun ikut salah. Nah, ini ada hadis Rasulullah juga menerangkan, warubba qari'in yul'anu. Terkadang orang membaca Al-Quran tapi Allah melaknatnya. Ini yakni orang yang tidak membaca Al-Quran sesuai yang dituntunkan Rasulullah. Yakni makhorijul hurufnya tidak ada, tajwidnya enggak ada, bacanya salah. Ini yang akan menjadikan kita termasuk dalam hadis Rasulullah. Terkadang orang yang membaca Al-Quran tapi Allah melaknatnya. Ada beberapa adab ketika kita mau membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi kita kalau mau membaca Al-Quran, maka adab yang paling penting adalah kita harus berwudu dulu. Kalau kita batal, wudu. Kalau kita dalam hadas besar, maka harus mandi. Ini termasuk adab kita memuliakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga diterangkan untuk kita harus selalu tenang ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-ayah. Surat Al-A'raf ayat 24. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita mendengarkan Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, harus diam, tenang, dengan hati yang khusyuk, meresapi setiap ayat-ayat Al-Qur'an. Jika kita pada waktu di kelas mendengarkan teman kita lagi membaca Al-Qur'an, jangan sampai kita ramai sendiri sama teman sekeliling kita. Jika ada guru kita membacakan Al-Qur'an, maka kita jangan sampai ramai sendiri sama teman-teman kita. Itu termasuk salah satu adab yang harus kita jalankan ketika kita mau membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, adab yang kedua adalah membaca dengan tartil, yakni pelan-pelan. Dalam surat Al-Muzammil ayat 4 diterangkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan, yakni jelas huruf-hurufnya, jelas makhrajnya, jelas sifatul hurufnya. Ini kita berarti mau menjaga hak-haknya Al-Qur'an. Ini penting, jangan sampai kita ngajinya terlalu cepat sehingga hak-hak Al-Qur'annya tidak terpenuhi. Boleh membaca dalam keadaan cepat, yang penting hak Qur'annya terpenuhi. Makharijul hurufnya terpenuhi, tajwidnya terpenuhi, dan lain sebagainya terpenuhi hak-hak Al-Qur'an. Memang dalam ilmu tajwid diterangkan boleh membaca dengan 3 cara, yakni dengan cara tahdzir, cepat, tawassut, sedang, atau tartil dalam keadaan membacanya lambat. Selanjutnya adab yang ketiga, membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Sesuai ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yazidum khushu'a. Ayat 109 itu menerangkan di antara sifat hamba-hamba Allah yang saleh, ketika dibacakan Al-Qur'an mereka tunduk dan khusyuk. Itu orang yang soleh meresapi, faham Al-Qur'an. Emang yang pertama harus kita pelajari, harus bisa membaca Al-Qur'an dulu. Membaca Al-Qur'an, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, kemudian sifatul hurufnya benar. Setelah kita bisa membaca dengan benar, maka kita tingkatkan level belajar kita. Mendalami Al-Qur'an sehingga kita bisa memahami makna-makna dari Al-Qur'an. Setelah kita paham makna-makna Al-Qur'an, maka kita ketika membaca Al-Qur'an, maka bisa meresapi dan bisa khusyuk ketika mendengarkan Al-Qur'an. Sebab kita paham makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah tersebut. Dan adab yang keempat adalah membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zayyinul Qur'an bi aswadikum, yakni hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan hadis Rasulullah yang lain, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku orang yang tidak mau melakukan Al-Qur'an. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita punya suara yang bagus, maka kita melakukan suaranya ketika kita membaca Al-Qur'an. Seperti contoh dalam Quran kita membaca juz 2 seumpama Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui hak-hak Al-Qur'an dulu. Tajwidnya benar, semuanya benar. Ketika itu kita padukan dengan melakukan Al-Qur'an.
Jangan sampai kita melakukan Al-Quran, tapi hak Qurannya tambah kita hilangkan. Yakni demi lagu, akhirnya tajwidnya keliru, semuanya keliru. Ini juga termasuk bukan umat yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan adab yang kelima, kita memulainya dengan membaca ta'awud dulu. Ta'awud itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam bahasa yang lain al-isti'adzah atau ta'awud. Sesuai firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan bila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita membiasakan sebelum membaca Al-Qur'an kita ta'awud dulu. Minta perlindungan kepada Allah biar kita menjaga keikhlasan kita, menjaga gerak-gerik kita supaya bisa meresapi ayat Al-Qur'an dan bisa menerapkan ayat-ayat yang tersirat di dalam Al-Qur'an di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu beberapa adab yang harus kita jalankan ketika kita mau membaca Al-Qur'an. Itulah yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi adab-adab kita mau membaca Al-Qur'an. Selamat belajar, semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua. Jangan lupa biasakan di rumah setiap hari membaca Al-Qur'an, hiasi rumah kita membaca Al-Qur'an, waktu-waktu kita untuk selalu membaca Al-Qur'an, supaya kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaatul Qur'an. Karena yang bisa menyafaati adalah Rasulullah SAW, yang kedua adalah Al-Qur'an. Kita selalu membaca Al-Qur'an supaya kita kelak mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Sesuai hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Baca Al-Qur'an karena besok Qur'an ketika hari kiamat bisa menjadi penolong untuk orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.